warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan pada kali hari ini. Anak-anak sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar. Jadi bagaimana kabarnya kita anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, hebat, sehat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, tentunya kita sebagai peserta didik, sebagai orang yang sedang belajar, kita harus semangat, tidak boleh loyo-loyo. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, bagusnya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari pada kesempatan ini itu dapat bernilai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Seluruhnya siap, gerak. 1, 2. Mereka telah kita belajar, mereka kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. 3. Sebelum itu saya mau memeriksa apakah anak-anak sekalian sudah siap belajar? Alhamdulillah. Jadi sebelum itu saya akan memeriksa kehadirannya kalian semua. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ini? Hadir semua. Oke. Ada yang sakit? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Jadi apa-apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu adalah yang pertama, kita harus memahami tentang pengertian iman kepada malaikat. Kemudian memahami sifat-sifat malaikat. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian harus bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari terkait iman kepada malaikat. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya supaya kita bisa semangat dalam belajar, saya ingin melakukan ice breaking dulu ya. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Oke. Kemudian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang pentingnya ilmu pengetahuan menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi karena kita akan belajar tentang iman kepada malaikat, jadi antara ilmu pengetahuan dengan iman kepada malaikat itu ada keterkaitannya. Ya. Kalau iman kepada malaikat itu tentunya kita harus memiliki iman di dalam dirinya kita. Ya. Tidak cukup dengan iman, karena harus ada ilmu pengetahuan di situ. Jadi antara materi kita yang lalu dengan materi yang sekarang itu ada keterkaitan. Kalian ketahui tentang malaikat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya.
Apa itu malaikat? Coba ramalannya. Malaikat itu gaib. Gaib. Oke, malaikat itu gaib. Ada lagi yang mau angkat tangannya? Apa itu malaikat? Coba Suci. Malaikat yang Mengantar wahyu itu salah satu tugas malaikat. Ya. Kemudian iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? kedua. Kedua. Oke. Kemudian malaikat-malaikat apa saja yang kalian ketahui? Ada malaikat Jibril, siapa lagi? Mikail, Israel, Israfil. Kemudian kalian tahu semua tidak tugas-tugasnya? Oke. Jadi sebentar kita akan membahas bagaimana itu malaikat, kemudian nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Baik, kita akan yang pertama harus kita pahami itu adalah pengertian iman. Ya, iman itu secara bahasa itu percaya atau yakin, itu iman ya. Kemudian iman kepada malaikat itu apa? Ya. Jadi iman kepada malaikat itu adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada. Ya. Kemudian ada berapa malaikat yang kalian tahu? Ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril yang tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu. Kemudian ada malaikat Mikail yang tugasnya itu membagikan atau menurunkan rezeki. Kemudian ada sifat-sifat malaikat. Jadi sifat malaikat ini berbeda-beda. Ya, beda dengan manusia. Kalau malaikat ada sifatnya itu tidak pernah sombong. Ya. Kemudian selalu taat kepada Allah. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang taat. Kemudian tidak pernah membantah perintahnya Allah. Jelas, ya. Kalau malaikat diciptakan oleh dengan apa? Cahaya. Kalau jin diciptakan dengan apa? Api. Kemudian manusia diciptakan dari Jadi sebentar ini saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok sebentar akan bertugas. Akan ada tugas sebentar untuk mencari atau mengerjakan yang sebentar saya sampaikan. Jadi silakan anak-anak sekalian membagi 3 kelompok. Ya. Jadi saya akan hitung 1, 2, 3 dan silakan cari nama kelompoknya. Saya mulai dari sini. 1, 2, 3. Mulai 1, 2, 3. Baik, anak-anak sekalian, saya sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok dan sebentar setiap kelompok akan saya berikan lembar tugas yang akan kalian kerja. Di sini adalah lembar kerja kalian biar sebentar kalian harus berdiskusi. Kalian bertugas untuk membuat sebuah tabel.
Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas bersama teman-temannya, dan kemudian sebentar saya persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama malaikat, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada nabi-nabi, menerapkan dalam aktivitas sehari-hari, membaca Al-Quran dengan penghayatan dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Malaikat Mikail, tugas malaikat Mikail memberikan rizki kepada makhluk hidup, menerapkan dalam aktivitas sehari-hari, memberi sedekah dan membantu orang yang membutuhkan makanan atau kebutuhan lain. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 dan 3. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2 saya persilakan. Oke. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memberikan jawaban. Untuk mencerminkan tugas malaikat Mikail, kita bisa membantu orang yang membutuhkan, seperti memberikan makanan kepada orang miskin, menyumbangkan pakaian atau uang untuk orang yang membutuhkan, dan membantu mereka yang sedang kesulitan. Kita juga bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan berbagai rezeki yang kita miliki. Bagaimana kelompok 2, jelas? Oke. Ya, cukup. Selanjutnya kita beri apresiasi kepada kelompok 1. Tepuk tangannya semua. Oke, silakan dulu kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2 yang akan berpresentasi hasil diskusinya. Saya persilakan kepada kelompok 2. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 2. Ada yang bertanya? Silakan tanya. Coba. Baik, kelompok 3 ya. Silakan tanyakan apa yang ditanyakan sama kelompok 2. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri agar diterima oleh malaikat Israel saat ajal datang? Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan kematian kita? Baik, kelompok 2 silakan diskusi dulu sebelum menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, sudah? Baik, silakan jawab. Oke, dari kelompok 3 bagaimana, jelas? Oke, jadi tadi presentasi dari kelompok 2. Nah, beri aplaus di kelompok 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 3. Silakan semua kelompok 3 yang depan. Baik,
selanjutnya kita beralih ke kelompok 3 yang presentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Silakan untuk kelompok 3 dan kelompok lain menyimak dan persiapkan pertanyaannya. Oke, kelompok 3 saya persilakan. Setiap malaikat itu memiliki tugas, dan tugasnya itu semuanya bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tadi kita sudah mendengar dari kelompok-kelompok bahwa setiap malaikat itu memiliki tugas dan bagaimana hubungannya dengan aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, paham semua? Nah, baik. Jadi bagaimana perasaannya anak-anak sekalian? Senang. Ya, senang karena bisa bersama-sama belajar bersama teman. Ada yang susah tadi? Ada? Sedikit. Apa yang susah tadi? Oke, penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Itu butuh materi selanjutnya kita akan menjelaskan atau kita akan masuk pada hikmah beriman kepada malaikat Allah. Demikian pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca doa kepada majelis mengakhiri proses pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.